Makin ke sini, nggak bisa dipungkiri bahwa laptop gaming tuh jadi incaran banyak orang. Dengan form factor yang lebih ringkas dan juga ditambah dengan melambungnya harga PC gaming, menjadikan laptop gaming ini sebagai primadona saat ini. Oleh karena itu, Pichel akan bahas lagi sebuah laptop gaming terbaru dari MSI yang bisa jadi teman gaming saat seperti ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah laptop yaitu MSI Delta 15 A5 EFK AMD Advantage Edition Gaming Laptop. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage NVMe SSD dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 8 dengan share memori sebesar 512MB, discrete GPU AMD Radeon RX 6700M dengan dedicated memory sebesar 10GB GDDR6, layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate sebesar 240Hz. Secara tampilan luar, laptop ini memiliki tampilan yang polos banget dan gak kelihatan unsur gamingnya sama sekali. Dengan desain yang slim dan juga premium, menjadikan hal positif nih buat kita yang mungkin mau beli laptop gaming. Tapi males untuk urusan debat dengan orang tua ataupun dengan istri. Laptop ini sendiri tuh hanya memiliki warna carbon grey ataupun abu-abu yang dilapisi di atas bahan aluminium di sekujur bodinya. Namun dibalik kelebihan dari bodinya sendiri, yang jadi catatan adalah bodinya gampang banget nangkep sidik jari kita. Jadi mesti bawa fiber cloth dah kemana-mana, biar tetap kinclong bodinya. Kalau fokus kepada area di laptopnya, mulai dari panel depan ini nggak terdapat hal yang terlalu menarik, selain sebuah emblem hitam di sisi kanan atas yang memiliki logo MSI Delta. Kepolosan desain ini juga lanjut ke bagian dalam dari laptopnya. Paling menarik hanya ada lubang-lubang ventilasi yang membentuk motif segi 6 di bagian atas dari keyboardnya. Nggak lupa juga di samping engsel layarnya sendiri ada lagi logo MSI Delta berwarna abu-abu sebagai pemanis desainnya. Dan untuk bagian bawah laptopnya, lagi-lagi terdapat lubang ventilasi dengan motif yang sama seperti di atas keyboardnya. Selebihnya sih terdapat 2 buah kaki karet yang panjang dan 3 buah kaki plastik di tengah-tengahnya. Nggak lupa juga nih, ada sebuah lubang untuk disconnect baterai internalnya yang berada di sebelah kiri. Secara umum sih, laptop ini memiliki dimensi 35,7 x 24,7 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan berat 1,9 kg. Jadi walaupun bodinya sudah pakai aluminium, tapi masih bisa di-maintain ringan sehingga bisa mudah dibawa kemana-mana. Fleksi ya memang masih berasa ya, terutama di daerah panel layar. Namun untuk area keyboard ini tergolong lebih minim fleksi. Dan untuk urusan desain lagi, laptop ini memiliki beberapa port esensial yang terletak di sisi kiri dan kanan dari laptopnya. Mulai dari kiri terdapat 1 port charger, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan 1 port 3,5 mm audio output beserta dengan 1 baterai indikator. Dan di sisi kanan dari laptopnya ini terdapat 1 Kensington lock, 1 port HDMI 2.0, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang juga sudah support DisplayPort, dan 1 port USB Type-A 3.2 Gen 2. Urusan port sih memang nggak terlalu banyak concern Pichel di sini, karena ketersediaan port high speed-nya sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan Pichel, terutama untuk yang model USB Type-C-nya. Urusan layar, umumnya laptop gaming memiliki daya tarik di bagian refresh rate yang cepat, dan memang itu juga yang ditawarkan oleh laptop ini. Dengan layar IPS level panel berukuran 15,6 inci dan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan juga refresh rate 240Hz, menjadikan idaman banget nih buat gamer yang suka akan permainan bertempo cepat seperti game FPS. Panel layarnya sendiri itu mempergunakan brand dari Sharp dengan kode layar SHP155D atau LQ156M1JW03. Di mana panel ini sendiri memiliki color depth 8-bit dan juga color akurasi 100% sRGB, 74% Adobe RGB, serta 71% NTSC ratio. Layarnya pun juga sudah memiliki brightness maksimum hingga 300 nits dan juga kontras rasio hingga 1000:1. Jadi bukan hanya sekedar cepet-cepetan aja di refresh rate layarnya, namun juga minimal masih akurat lah buat kita pakai ngedesain.
Layarnya sendiri nanti juga akan dikelilingi oleh bezel dengan ukuran yang tipis di bagian kiri dan kanan, yaitu sebesar 0,58 cm. Untuk bezel atasnya sendiri ini memang lebih besar, yaitu sebesar 0,9 cm, dan di bawahnya inilah baru yang tebel banget, yaitu 2,72 cm, yang juga ditemani dengan logo MSI di bagian tengahnya. Layar beserta bezelnya ini nanti akan terhubung kepada bodi laptopnya melalui dua buah engsel di sisi kiri dan kanan, yang mendukung bukaan layar hampir flat, yaitu hingga 170 derajat. Menariknya juga untuk urusan layar, MSI menyematkan nih shortcut di tombol F12 untuk merotasi layarnya hingga 180 derajat. Mungkin ini tujuannya buat kita kalau mau nunjukin sesuatu gitu ya, kita tinggal buka sampai mentok, terus kita cuma tinggal switch aja. Nih gimana, bos? Udah oke nggak, bos, desainnya gitu ya. Dan juga seperti biasa, untuk menekankan bahwa laptop ini adalah laptop premium, maka nanti layarnya juga bisa kok dibuka dengan satu jari aja. Jadi mantap lah. Selanjutnya di bagian input device, terdapat dua buah input device standar, yaitu keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboardnya sendiri adalah tipe chiclet dengan bentuk kotak yang mayoritas memiliki ukuran 1,6 cm. Warna tombolnya pun mirip dengan bodinya, namun untuk fontnya sendirilah baru berbeda, yaitu memiliki warna putih dan juga untuk samping tombolnya sendiri memiliki warna putih juga. Oleh karena dimensi key-nya yang memang cukup lebar, maka MSI tidak menyematkan number pad nih di laptop ini. Sangat disayangkan, padahal secara dimensi laptop udah 15,6 inci. Jadi which is harusnya sebenarnya bisa. Fitur lain yang disematkan di keyboardnya sendiri adalah RGB backlight. Terlepas kemeriahan yang memang dihasilkan dari keyboardnya, namun sayangnya ini tuh belum RGB per key dan memang juga belum ada dukungan untuk zonasi. Sehingga warna yang dihasilkan bersifat seragam semua. Kalau merah, merah semua gitu ya. Biru, biru semua. Nanti kita bisa ubah dari beberapa template RGB lighting-nya yang memang sudah disiapkan oleh MSI mempergunakan tombol F8. Urusan feeling mengetik di keyboard ini sih memang nyaman banget ya buat dipakai jangka panjang. Dan juga suara feedback-nya memang tidak terlalu berisik. Buat yang penasaran, berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari keyboard MSI Delta 15A5EFK. Nah, selanjutnya untuk urusan touchpad, laptop ini memiliki touchpad dengan ukuran 10,5 x 6,6 cm yang terletak tepat di tengah dari laptopnya. Secara desain sih ini memiliki warna yang lebih muda dibandingkan dengan bodi laptopnya dan juga memiliki tekstur yang jauh lebih licin. Sedangkan secara fisik tidak terlihat tombol klik kiri dan juga klik kanan di touchpadnya. Nanti untuk fitur-fiturnya, fitur standar seperti Smart Gesture sudah disematkan di touchpad ini. Namun kalau memang kita lebih suka tidak pakai touchpad, nggak usah khawatir karena bisa tinggal kita matiin aja dengan menekan tombol F4. Sedangkan untuk respon klik di touchpad-nya ini sendiri memang Pical bisa bilang berasa, tapi yang jadi concern Pical di sisi lain adalah agak terasa keras nih suara klikannya. Buat yang penasaran, Pical cantumin lagi nih contoh suara feedback dari touchpad MSI Delta 15A5EFK. Di bagian performa, laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan arsitektur 7 nanometer yang memiliki total 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, serta TDP 45 Watt. Base frekuensi prosesornya sendiri itu adalah 3,2 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,45 GHz. Urusan performanya, ini juga nanti kita bisa atur sebenarnya mempergunakan tombol F7, di mana kita bisa memilih beberapa mode, seperti contohnya mode high performance, balance, silent, hingga power saving. Namun sekedar catatan untuk semua pengujian yang kita lakukan kali ini, kita akan atur dulu semuanya kepada high performance untuk mendapatkan hasil maksimal dari laptopnya. Yang pertama dengan Cinebench R20, dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata sebesar 4.602 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 40 detik untuk CPU test dan 1 menit 12 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini,
Skor yang didapat adalah 10.166 untuk esensial, 8.719 untuk productivity, dan 9.733 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 6.834 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang kita pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu AMD Radeon RX Vega 8 dengan sharing memory default sebesar 512 MB. Dan ada juga discrete GPU dari AMD yaitu AMD Radeon RX 6700M dengan dedicated memory sebesar 10 GB. Dan kita coba tes GPU-nya dengan 3D Mark Time Spy, dan pertama dengan integrated GPU, hasilnya adalah 1385 untuk grafik dan 7170 untuk CPU, sehingga hasil rata-ratanya sebesar 1575 poin. Yang kedua, kalau kita coba tes dengan discrete GPU, hasilnya adalah 7782 untuk grafik dan 8949 untuk CPU, sehingga rata-ratanya adalah 7937 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang kita pernah review. Next, kita akan tes beberapa game dengan kondisi dicolokkan dengan adaptor listrik, di mode high performance, dan setting rata kanan dengan GPU discrete-nya. Yang pertama, GTA 5 dengan native resolution atau 1920x1080 dan juga setting very high, average frame rate di 108,7 dengan maksimum 137,4 dan minimum 83,6 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 208,1 dengan maksimum 294,7 dan minimum 137,9 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 116,4 dengan maksimum 119,9 dan minimum 108,9 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 102,5 dengan maksimum 188,6 dan minimum 36,6 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 209,7 dengan maksimum 239,3 dan minimum 61,9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 78,2 dengan maksimum 133,4 dan minimum 57,8 fps. Untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,0 dengan maksimum 61,5 dan minimum 48,4 fps. Selanjutnya di tes rendering, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 5 menit 49 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe dari Samsung dengan kapasitas 1 TB. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, kita tes mempergunakan Crystal Disk Mark, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 2,3 GB per second untuk membaca data dan 1,6 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 48,5 MB per second untuk membaca data dan 134 MB per second untuk menulis data. Selanjutnya untuk urusan pendinginan, laptop ini sendiri tuh ditopang oleh 2 buah kipas yang masing-masing terhubung kepada CPU dan juga GPU melalui beberapa heat pipe. Udara segar nanti akan masuk mulai dari sisi kiri, kanan, dan juga ventilasi di bagian atas keyboard dan juga dari bawah laptop. Nanti kemudian udara panas akan dilepas ke arah belakang dari laptopnya. Dan saat kita tes kemampuan coolingnya, yaitu dengan skenario suhu ruangan 26 derajat Celcius dan juga setting high performance, maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini tuh berada di bawah 1% dengan frekuensi yang naik turun di kisaran 2,9 hingga 3,3 GHz. Untuk daya yang dipergunakan sendiri ini berada di rata-rata 11 Watt dan suhu di 51 derajat Celcius. Nanti saat kita stress test dengan Aiden 64, maka laptop ini langsung kedongkrak naik secara frekuensi ke level 4 GHz dan peak powernya mencapai 74 Watt dan diiringi dengan suhu yang mencapai 95 derajat Celcius. Dan nanti nggak sampai 3 detik kemudian gitu ya, dayanya langsung drop dan konsisten di level 59 hingga 61 Watt.
Suhunya pun sangat bagus, bisa di-maintain stabil di level 96 derajat Celcius, dan juga frekuensinya berada di level 3,7 hingga 3,9 GHz. Nanti untuk temperatur bodinya sendiri juga kita tes pada saat di stress test ini juga ya, dan hasilnya untuk area sekitar keyboard ini berkisar di level 35 hingga 38 derajat Celcius. Dan kalau untuk di area exhaust belakang, ini memiliki suhu yang hampir sama, yaitu tetap di 35 hingga 38 derajat Celcius. Nah, baru di bawah laptopnya nih lah, baru suhunya tuh lebih tinggi, yaitu di 38 hingga 40 derajat Celcius. Jadi, sangat disarankan ya teman-teman, jangan dipangku lah laptop ini. Apalagi kalau dalam keadaan load tinggi, bebek kebakar kulit di pahanya. Secara garis besar, performa laptop ini memang berada di level high-end. Urusan gaming, benchmark, serta productivity ini berjalan dengan baik dan nggak ada anomali dalam hasil pengujian. Game-game pun dapat dijalankan rata kanan walaupun nggak semuanya memang bisa mencapai frame rate maksimal ataupun mendekati kemampuan layarnya. Namun ya itu juga kan mengingat beberapa game memang yang Pical pilih itu adalah game-game AAA yang memang punya requirement yang tinggi. Urusan temperatur pun sebenarnya dapat dimaintain dengan baik, dan juga throttling pun memang bisa bilang minim lah terjadi di laptop ini. Walaupun dengan konsekuensi yang body laptop berasa panas banget untuk mengantisipasi panas dari CPU dan juga GPU-nya. Di bagian audio, laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker stereo yang terletak di sisi kiri dan kanan bagian bawah dari laptop. Audionya ini sendiri juga sudah dituning oleh Nahimic dari SteelSeries untuk kualitas audio yang lebih maksimal. Waktu kita tes dengan volume maksimal, maka laptopnya ini bisa menghasilkan suara rata-rata di 81,0 desibel dengan maksimal 102 desibel. Ini dia merupakan contoh audio dari MSI Delta 15 A5E FK AMD Advantage Edition. Sektor webcam sudah ada juga nih, webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 piksel. Nanti akan ada indikator berwarna putih yang akan berkedip saat webcamnya sedang aktif. Urusan kualitas gambar sih, Pical bisa bilang oke lah, walaupun noise-nya memang tetap berasa terlepas banyaknya cahaya pada waktu Pical tes. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam MSI Delta 15 A5E FK AMD Advantage Edition. Jadi dia merupakan hasil video dari webcam laptop MSI Delta 15 A5E FK. Ini dalam resolusi 720p 30 fps dan teman-teman bisa lihat hasilnya sendiri bahwa ini bagus, cerah, dan ini memang karena banyak cahaya dari depan Pical ya. Tapi tetap aja nih masih ada berasa noise di sini ya, dan juga di sebelah sini nih teman-teman bisa lihat ada noise di sini. Tapi overall sih bagus lah gambarnya, apalagi untuk webcam ya. Dan ada dua mikrofon di sebelah kiri dan kanan dari kameranya, jadi harus bisa menangkap suara dengan baik. Oke, itu aja untuk tes webcamnya. Thank you. Terakhir di bagian multimedia, laptop ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip yang cukup mutakhir dari Intel, yaitu Intel AX210 yang sudah support Wi-Fi 6E, ya, Wi-Fi 6E, bukan cuma Wi-Fi 6 doang. Di mana ini memiliki beberapa peningkatan seperti contohnya support kepada 3 frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Dan sekalian juga sudah ada Bluetooth versi 5.2 bersama dengan Wi-Fi chipnya. Namun sayang tidak terdapat nih port Ethernet di laptop ini untuk koneksi yang memang lebih stabil. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal yang gede, yaitu 80.000 mAh berbahan lithium polimer. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PCMark 10 dengan skenario Modern Office dan setting balance, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 58 menit dari 100 hingga 7% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness dan juga mode high performance, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 1 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Sedangkan untuk pengisian dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaan dengan daya 20 volt 12 ampere dengan total daya 240 watt. Nanti untuk pengisian dayanya dari 3 hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 33 menit dalam keadaan laptop tidak digunakan. Dan nanti akan ada indikator di sisi kiri dari laptopnya yang seperti Pical bahas di bagian desain. Terakhir untuk urusan upgrade, terlepas laptopnya ini memiliki desain yang tipis, namun masih ada juga nih opsi upgrade baik di sisi memori ataupun di sisi storage. Bagus sih ya, tapi yang perlu diperhatikan teman-teman,
Untuk upgrade kedua hal tersebut, butuh jalan yang panjang dan nggak semudah yang dibayangkan. Karena sisi untuk memori dan juga storage-nya ini ada di sisi sebalik dari motherboard-nya. Jadi, kita tuh butuh kehati-hatian dalam upgrade-nya. Nanti kalau kita berhasil untuk akses sisi sebaliknya dari motherboard-nya, maka kita akan bisa upgrade memori dengan 2 slot RAM DDR4 yang saat ini memang sudah terisi masing-masing 8 GB, sehingga totalnya adalah 16 GB. Kalau mau upgrade, jalan kita adalah bisa naik ke 32 GB dengan konfigurasi 2 keping 16 GB menurut Pichel. Dan untuk storage, ada 2 slot M2 NVMe juga dengan ukuran 2280 atau yang panjang, di mana untuk salah satu slotnya ini sudah terisi dengan ukuran 1 TB yang Pichel udah sebutkan sebelumnya. Sehingga opsi kita bisa tambah penyimpanannya di slot kosong satunya lagi. Selebihnya sih nggak ada opsi upgrade lagi untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop MSI Delta 15A5 EFK AMD Advantage Edition ini merupakan sebuah laptop yang bukan sekedar buat gaming doang, tapi bisa juga nih dipakai buat multifungsi. Dengan tampilan yang polos layaknya laptop biasa aja, dijamin nih akan mempermudah urusan perizinan dengan istri ataupun pasangan kita. Dijamin deh, seperti sertifikasi ISO ataupun istri sudah oke, dan juga SNI atau sudah nanya istri itu gampang banget didapat. Dan di balik tampilan yang polos, jelas tersimpan spesifikasi buat main yang nggak main-main. Combo duet mount dari AMD Ryzen 7 5800H dan juga AMD Radeon RX 6700M, plus branding AMD Advantage, memastikan pengalaman gaming kita tuh terjamin banget lah. Game-game dapat dijalankan rata kanan dengan aman, ditambah juga dengan refresh rate layar yang sampai 240Hz buat gambar di layar yang lebih fluid. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri, kelemahan menurut Pichel ada di laptop ini tuh yaitu pertama, bodinya yang gampang banget nanggep fingerprint sehingga gampang kotor, dan juga kedua, potensi upgrade yang memang banyak tapi ngaksesnya itu tuh susah bener. Lebihnya sih Pichel nggak ada concern apa-apa soal laptop ini. Super happy. Urusan harga, laptop ini sendiri dibanderol dengan harga 26 jutaan dengan spesifikasi yang sama seperti yang Pichel review kali ini. Harga yang make sense lah untuk performa yang ditawarkan, apalagi dengan kelangkaan chip dan juga mahalnya harga komponen PC saat ini. Jadi buat kalian yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun untuk channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oke, main game dulu guys.